أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Diceritakan bahwasanya Imamul Ghazali, nama beliau Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Jadi Imam Ghazali itu sama ngaran lawan abah lawan kai, yaitu sama-sama dengan nama Muhammad. Gelar beliau Al-Ghazali. Jadi Ghazali itu nisbah, bukan nama. Nah, sedangkan negeri beliau itu ada di Tusi. Jadi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Dan pangkat yang paling masyhur kepada beliau adalah Qutubul Ulum, kutubnya ilmu. Dan tidak ada sampai sekarang yang menduduki maqam Qutubul Ulum kecuali beliau. Karena saking adimnya Imamul Ghazali sampai digelar dengan, bahkan diberi pangkat dengan Qutubul Ulum. Namun kita kutub-kutuban, kutub juga. Bila hendak akhir bulan tuh kutub-kutuban. Luar biasa. Beliau hidup di abad yang kelima Hijriah. Jadi diceritakan bahwasanya Imamul Ghazali ketika menjadi imam di masjidnya, sementara saudaranya yang bernama Ahmad. Jadi ada dingsanak Imam Ghazali yang bernama Ahmad. Kalau ada khilaf, Imam Ahmad ini ading oleh Imamul Ghazali. Jadi saudaranya yang bernama Ahmad, berarti bin Muhammad telah tidak mengikutinya. Kada umpat berjamaah lawan Imam Ghazali. Maka Imamul Ghazali berkata kepada ibunya, wahai ibuku, suruhlah saudaraku Ahmad untuk mengikutiku dalam salatku agar orang-orang tidak menuduhku atas perbuatanku yang buruk. Ujar Imam Ghazali, coba bang pian suruhakan ading umpat berjamaah. Ulun kada nyaman pandiran orang kakaknya imam ding sanaka kada suah sembahyang. Ulun khawatir wahai ibuku, orang menuduhku dengan berbagai macam tuduhan. Anda, jadi kada wani juga Imam Ghazali ini langsung menagur kading sanak nih melalui kuitan. Namun kuitan yang mapandir pasti maasi. Ya Allah lah. Melalui kuitan minta tagurakan lawan mama. Kemudian ibunya menyuruh Ahmad mengikuti Imamul Ghazali menjadi makmum dalam salatnya. Ngaran kuitan yang menyuruh, maka mau kada mau saudaranya mengikuti Imam Ghazali. Jadi ding sanak ni hamunnya sudah kuitan yang menyuruh. Jadi makmum
dengan kakaknya Imamul Ghazali sebagai imam. Jadi Imam Ahmad ini jadi makmum. Kemudian ia melihat darah dalam perut Al-Ghazali. Jadi ketika salat Ahmad bin Muhammad atau dingsanak oleh Imamul Ghazali ini dibukakan hijab oleh Allah. Dibukakan hijab atau kasyaf sedikit, melihat di perut Imam Ghazali itu penuh dengan darah. Maka saudaranya itu memisahkan diri atau mufaraqah darinya, karena melihat dengan kasyafnya bahwasanya Imam Ghazali ini dipenuhi dengan darah. Maka ketika itu si ading yang berngaran Ahmad mufaraqah karena imam menanggung najis. Artinya kan salah satu syarat orang yang salat adalah suci daripada suci pada pakaian badan dan tempat lah gitu. Suci nah. Namun awak lawan hibak darah dah berarti kada suci itu. Ini menurut pandangan Imam Ahmad ketika beliau dibukakan hijab oleh Allah. Jadi mufaraqah Imam Ahmad daripada kakaknya Imamul Ghazali karena melihat Imamul Ghazali itu dipenuhi dengan darah. Mufaraqah. Mufaraqah itu mepandir di hati aja, aku berpisah dari imam. Setelah selesai salat, Al-Ghazali bertanya kepadanya sebab pemisahan dirinya dalam salat. Rupanya si ading tadi ketahuan benar mufaraqahnya nih lawan ding sanak. Mengaran mufaraqah itu kada kau lagi kalau menuruti imam sembahyang sorongonan aja lagi. Imam Ghazali bahwasanya tahu adingnya ini mufaraqah, betakon kenapa nyawa jadi berpisah nih, apa sebab jadi mufaraqah ding sanak sing aliman. Imamul Ghazali itu seluruh rujukan kitab fikih itu merujuk kepada kitab Imamul Ghazali. Al-Wasit, Al-Wajiz, itu Imamul Ghazali seluruhnya. Jadi fikih-fikih yang kita baca ini itu hasil daripada karangan Imamul Ghazali. Fikih adalah sudahnya tasawuf. Nah, makanya yang digelar dari Qutbil Ulum, alimnya luar biasa. Bahkan Imam Ghazali ini bukan hanya ilmu yang bujur itulah dikaji sidin, yang kada bujur dikaji juga. Ada di dalam kitab sidin, ulun punya kitabnya Al-Munqidh Minad Dhalal. Jadi judul kitabnya itu Al-Munqidh Minad Dhalal. Artinya menyelamatkan daripada kesesatan. Jadi di kitab tersebut beliau menceritakan perjalanan beliau menuntut ilmu. Jadi ujar Imamul Ghazali, ketika aku menuntut ilmu, aku bila menuntut ilmu itu sing habis dan aku tidak akan berhenti kecuali aku menjadi ahlinya. Dan aku mengetahui efek-efek daripada ilmu yang berlebihan. Lalu beliau menyusun suatu kitab yang berjudul Al-Munqidh Minad Dhalal. Tipis saja kitabnya tuh, tipis saja. Dan beliau mengetahui apabila orang berlebihan mengkaji fikih, maka seperti ini dampaknya. Apabila orang berlebihan mengkaji ilmu ma'rifah, maka begini dampaknya. Karena beliau langsung yang merasakan. Allah. Sidin pernah mengkaji ilmu sihir, bahkan beliau mampu untuk melakukan sihir. Imamul Ghazali. Jadi kada ilmu yang bujur aja tuh dikaji sidin, yang kada bujur dikaji sidin juga. Tapi beliau filter akhirnya. Karena Imam Ghazali ini ahli filsafat. Sebelum beliau menjadi ulama sufi ya, beliau itu ahli filsafat. Menjar kita ini Rocky Gerung. Filsafat kalau lah Rocky Gerung tuh. Nah Imamul Ghazali itu beliau ada ahli filsafat. Nah kemudian
Jadi setelah selesai bertanya Imam Ghazali kepada saudaranya sebab pemisahan dirinya dalam salat. Saudaranya menjawab, aku melihat perut engkau penuh dengan darah. Ujar Imam Ahmad adalah, aku melihat perut pian kai hibak lawan darah. Al-Ghazali bertanya, dari mana engkau belajar ilmu itu? Ujar Imam Ghazali, ikam tahu nih, yang kupikirakan ini darah, datang mana ikam belajar ilmu itu, datang mana? Saudara menjawab, aku mempelajarinya dari Syekh Al-Utqi, seorang penjahit sendal yang sudah usang dan memperbaikinya. Jadi sebenarnya adakah disahkannya lagi? Jadi kenapa jadi Imamul Ghazali ingin bertanya kepada saudaranya, bahwasanya saudaranya itu melihat di perut Imam Ghazali itu dipenuhi dengan darah. Karena di waktu itu yang dipikirkan oleh Imamul Ghazali di dalam salatnya adalah tentang darah haid. Tentang darah haid. Isinya adalah, kalau di kitab lain itulah Sidin itu memikirkan tentang darah haid perempuan. Lalu hibak lawan darah. Nah di situ mufarakah Imam Ahmad, saudaranya Imamul Ghazali daripada kakaknya tadi di dalam salat. Berarti Imam Ghazali ini bukan darah yang zahir, karena di pikiran aja memikirkan darah haid itu ya. Terkejut Imam Ghazali melihat saudaranya seperti itu, lalu hendak mengkaji, datang mana ikam tahu nengge ini? Takajud melihat ading nih kasyaf, tahu di pikiran seorang rahatan sembahyang tuh tahu. Nyawa datang mana ilmu nengge ini nak dapat? Ujar ading Sidin, aku belajar kepada Syekh Al-Utqi, seorang penjahit sendal. Dan kemudian Al-Ghazali pergi kepada Syekh Al-Harraz dan berkata kepadanya, wahai tuanku, aku ingin belajar ilmu daripada engkau. Jadi Imam Al-Ghazali datang kepada Syekh tersebut untuk menuntut ilmu kepada beliau. Syekh berkata, barangkali engkau tidak sanggup. Ujar Syekh tadi, nyawa kada sanggup wahai Ghazali ya, kada sanggup. Al-Ghazali berkata, insya Allah aku sanggup. Ujar Imam Al-Ghazali. Kemudian Syekh berkata, sapulah lantai engkau. Sapulah lantai. Jadi Imam Ghazali ini, ikam salah lapa aja dulu lantai. Ketika Al-Ghazali hendak menyapu dengan sapu, Syekh menyuruh menyapu lantai itu dengan tangannya. Allah, ini ngarannya Syekh Tarbiyah. Ya, guru tarbiyah itu menguji muridnya. Diujinya dahulu hati murid. Itu tuh rata-rata tuh orang bahari ini bakaji lawan guru yang nengkai ini nih. Ada yang dahulu belajar lawan almarhum Habib Anis Salah itulah imba bepandil lon sidin ulun hana menuntut ilmu lon sidin kada usah aja sidin sambat sidin kada usah bampang kayak apa ulun hari-hari sidin ikam timba aja banyu pauduan tuh aja hari-hari menimba banyu pauduan aja kada menuntut ilmu kada. Allah, ini katanya guru tarbiyah. Sebagaimana Nabiullah Khidir menguji kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Diuji oleh Nabiullah Khidir. Nabi Musa hendak berguru lawan Nabi Khidir. Ujar Nabi Khidir, nyawa kada mampu, nyawa kada sanggup. Nah ini menjadi apa itu namanya? Menjadi rujukan kepada ulama-ulama kita tentang peristiwa Nabiullah Khidir bersama Nabiullah Musa alaihi salam.
Banyak dulu kisahnya di surah Al-Kahfi dah. Itu ngarannya guru-guru yang datang hal adalah ulama-ulama sufiyah seperti itu. Mereka menguji muridnya. Biar murid tuh lah pina pamalar tuh, ikamlah menyumbanglah 2 juta lah gitu dah. Disuruhnya enggak itu tuh, tarbiyahnya enggak itu. Bila pina pangoler tuh, ini dasar mau uji hati tuh. Men gitu wah ini coba kan uji hilang murid berataan. Ada betah ada hilang. Men bahari imbah diuji paguruan tuh kalau bang jarak ada Allah. Berat mun kita punya guru seperti ini berat. Punya guru seperti ini berat. Iya. Jadi disuruh Imam Al-Ghazali tadi menyuruh melap lantai kan. Jadi siap-siap Imam Ghazali nah melap lantai ini lawan sapu. Jangan Jasidin pakai tangan aja. Melap lantai pakai tangan. Mun kakanakan makin ketujuh pemainannya. Mun orang tua sakit pinggang melap lantai pakai tangan. Kemudian ia melihat kotoran atau tahi banyak sekali di lantai tersebut. Melihat Imam Ghazali ternyata lantai tadi rigat benar hibak lawan tahi. Asy-Syaikh berkata kepadanya, sapulah lantai itu dengan baju yang engkau pakai. Wahai Ghazali, lepas bajumu, sapu lantai itu lawan baju ikam karena hibak lawan tahi. Iya, wanlah ujian bulangna. Ketika Al-Ghazali dengan senang hendak Ketika Al-Ghazali dengan senang hati hendak menyapunya, Asy-Syaikh melarangnya dan menyuruhnya pulang ke rumah. Nya melihat keikhlasan si murid dahulu. Si guru tadi nah Bina sidin balapa sudah dengan senang hati nih diperintah paguruan enggak itu balapa saya hendak menyapu kadusa. Kada yang dilelanjurakan sidin tu bang kada usah. Ayo dia sudah pasang baju ikam bulik ke rumah. Biasanya bila sudah diperintah seperti itu maka Allah akan memberikan kepada beliau itu biasanya ilmu laduni. Itu berwak aja tuh ilmu laduni, belajar kada tapi berkhidmat yang bujur-bujur lillah, itu ilmu laduni itu keluar. Makanya orang yang berkhidmat itu biar kada tai belajar cuman diberi Tuhan laduniyah. Laduni itu yang berwak dah. Yang kada tapi ngadih lagi, yang kada yang berpuluh tahun tuh menuntut ilmu kada situ sini. Nah kemudian setelah Al-Ghazali kembali dan tiba di madrasahnya, yaitu tempat ia mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya, ia berkata kepada murid-muridnya, ini adalah tempat kita bermain bersama anak-anak kecil. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberinya ilmu laduni. Ketika itu setelah pulang dan menuju ke madrasah, di waktu itu Imamul Ghazali sudah diberikan oleh Allah ilmu laduni karena ikhlas di dalam berkhidmat kepada gurunya tadi. Pada sekali bertamu aja, hanlah ngaran ilmu itu nya al-ilmu fis sudur, ilmu itu di dada. Ilmu itu di dada dan la fis sutur, bukan di kitab. Jadi ilmu itu sudah disediakan oleh Allah di dalam dada kita. Ketika ada guru yang kawa membukakan futuh di dada kita, terbuka situs sini terbuka. Bahkan tanpa lelah di dalam menuntut ilmu agama. Tinggal futuhnya ini yang kita belum dapat anak kuncinya nih. Bila sudah dapat anak kunci tadi, terbuka. Ini sudah disediakan Tuhan nih peti ilmu ini di dada kita, tinggal mencari kunci. Al-ilmu fis sudur tadi.
Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberinya ilmu laduni, dan ketika itu ia menyadari bahwa semua ilmu yang diajarkannya kepada muridnya adalah ilmu yang tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya tanpa bersusah payah. Lalu ketika itu Imam Ghazali menyadari ilmu yang sudah dilajari lawan murid-muridnya kadang ada paparakannya kaninya ilmu tadi lawan ilmu laduni yang diberikan oleh Allah tanpa bersusah payah masuk ke dalam hatinya. Ini yang dikatakan oleh, kalau ada khilaf Imam Abu Yazid Al-Bastami, akhadhatum ilmakum mayyitan an mayyitin wa akhadna ilmana minal hayy alladhi la yamut. Kalian menuntut ilmu dari orang mati ke orang mati, dari guru ke guru. Yazidin akhadhatum ilmakum mayyitan an mayyitin, sedangkan kami, kata Imam Abu Yazid Al-Bastami, akhadna ilmana, kami mengambil ilmu kami minal hayy alladhi la yamut, daripada zat Allah yang maha hidup yang tidak pernah mati. Ini yang disebut dengan ilmu laduni. Allah langsung yang melajari tanpa perantaraan guru. Tapi memang diawali dengan belajar, lalu ia mengamalkan ilmu yang ada, lalu diberikan oleh Allah ilmu laduni yang disebutkan oleh Rasulullah, man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan dengan ilmu yang sudah dipelajari dari gurunya. Jadi asal ilmu laduni ini bukan kada sing lajaran kada. Tohok yo sudah belajar lawan baguruan, tohok yo sudah tamat kitab nih. Diamalakannya pudang ilmu-ilmu datang gurunya tadi nih. Sudah diamalkan, man amila bima alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Lalu Allah wariskan kepada dirinya ilmu yang tidak diketahuinya, yaitu ilmu laduni yang langsung dari Allah tanpa perantaraan guru. Kalau di dalam Al-Quran Allah menyebutkan ittaqullah wa yu'allimukumullah, takwalah kalian kepada Allah, maka niscaya aku akan mengajarkan kepada engkau ilmu laduni. Maka ilmu laduni inilah yang disebut sebagai al-asrarul ilahiyah, rahasia-rahasia ketuhanan. Bila sudah mendapatkan ilmu laduni ini, hatinya gembira terus. Hatinya gembira terus. Allah. Jangankan ilmu laduni itulah ilmu yang kita faham dari guru tuh, faham itu menyenangkan hati kita. Karena sifat ilmu itu kata ulama menggembirakan bagi orang yang memilikinya. Sifat ilmu itu menggembirakan bagi orang yang memilikinya. Artinya semakin banyak Allah memberikan ilmu kepada seseorang tadi, sebenarnya semakin hatinya gembira. Karena tujuan daripada ilmu itu menyenangkan. Bahkan sampai majlis ilmu itu disandarkan oleh Rasulullah seperti kebun syurga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u minha. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala majalisul ilm wa hilakul dzikir. Apabila kalian melalui kebun-kebun syurga, petiklah, ambil hikmah di dalamnya, kata Nabi. Sahabat nanya sama Rasul, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang kau maksud dengan kebun syurga wahai Rasul? Maka Nabi menjawab, majalisul ilm wa hilakul dzikir. Majlis ilmu dan perkumpulan orang yang berzikir kepada Allah, itu adalah kebun syurganya Allah. Ngaran orang berada di kebun syurga pasti hati gembira. Bila masih merangut telah di majelis ilmu, tuh bahaya tuh, bila salah. Orang di majelis ilmu ini gembira karena ia berada di kebun syurga.
hadir di majelis zikir seharusnya gembira karena pada hakikatnya ia berada di kebun surganya Allah. Artinya semakin sering ketika di dunia ia mengunjungi kebun surga, harapan besar ia masuk ke dalam surga yang hakiki di yaumil akhirah. Ini meminta surga lawan Tuhan, cuman rahatan di dunia koler menuntut ilmu. Meminta andu-andu, ya Allah, ulun minta surga firdaus ya Allah. Cuman jalan menuju surga nih kada digawi. Bahasanya orang meminta sugih tapi kada sing gawian tuh enggak itu tuh kisahnya tak. Gawian goreng makan behera. Goreng makan behera. Itu juga gawian meminta ya Allah sugihakan ulun sakota baru. Ada akalnya. Ada ikhtiarnya tuh. Ujar ulama tarjun najah walam tasluk masalikaha inna safinata lam tajri ala al-yabas. Kalian mengharapkan keselamatan, kalian mengharapkan masuk ke dalam surganya Allah, walam tasluk masalikaha, sedangkan kalian tidak menjalani jalan agar mendapatkan selamat. Kalian tidak menjalani jalan agar masuk ke dalam surganya Allah. Inna safinah, ketahuilah bahwasanya kapal lam tajri alal yabas, tidak akan bisa berlayar di atas daratan. Kita nih mulah kapal di atas puncak nelah imba tuntong kapal tadi hanya kita berdoa sebenarnya ya Allah jalan akan kapal kira-kira tak jalankah kapalnya kecuali banjir Nabi Nuh. Ada bacangan tak jalan, artinya imbah berdoa tunjul begamatan. Itu tak. Ketika kita ingin masuk ke dalam surganya Allah, minta kepada Allah. Setelah kita meminta kepada Allah, apa ikhtiar kita untuk masuk ke dalam surga? Maka ada satu jalan kita untuk ingin masuk ke dalam surga, yaitu hadir di majelis ilmu. Man sadaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan kepada suatu dengan tujuan menuntut ilmu agama, man sadaka tariqan, barang siapa berjalan akan suatu jalan yaltamisu bihi ilman, tujuannya menuntut ilmu, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka niscaya Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudahan kita di sini berataan mulai di dunia tak kumpul sampai ke dalam surganya Allah tak kumpul bersama para aulia Allah, bersama para orang-orang saleh. Ketika kita membacakan kitab yang disusun oleh waliullah, kitab yang disusun oleh orang saleh, maka pada hakikatnya majelis itu adalah majelis orang saleh. Bila yang kita bacakan ini kitab orang saleh, kitab waliullah, apalagi kita tahu siapa Imam Nawawi Al-Bantani, waliyun min awliyaillah, seorang ulama besar. Yang kita bacakan kitab beliau, pada hakikatnya ujar ulama, kita hadir di majelis orang saleh. Gitu tuh. Biar gurunya tuh bahasanya kada soleh, tapi kitab yang dibaca gurunya kitab orang soleh, kitab waliullah. Pada hakikatnya ketika itu kita hadir di majelis orang soleh. Nah kemudian jika engkau mencari ilmu dari berdebat, amun kita tujar musannif Imam Nawawi mencari ilmu dari berdebat untuk mujadalah, maka betapa besarnya musibah engkau dan betapa lamanya kepayahan engkau serta betapa besarnya kerugian engkau
Jadi tujuannya mencari ilmu itu hendak berdebat, hendak mujadalah, bukan mencari kebenaran, tapi ingin mujadalah, ingin berdebat. Yang disabdakan oleh Rasulullah, man talabal ilma liyubahiya bihil ulama wa liyumariya bihis sufaha atau liyusarrifa bihi wujuhun nas dakhalan nar. Barang siapa menuntut ilmu agama tujuannya ingin bersaing dengan ulama atau ingin berdebat dengan orang-orang yang ada di bawahnya, hendak berdebat juga wiyanda. Ujar Imamul Ghazali, seandainya kita tulah menang juga tuh di dalam perdebatan kita, iya kan ada untungnya. Orang yang berdebat, yang menang mewarisi sombong, yang kalah akan menumbuhkan dendam. Bila berdebat ujuran, yang menang ini akan mewarisi sifat kibir, sombong je lagi lalu tak. Engkau ada bujur sorong kala, ya, serbungolnya tu jar, lah bungol lalu. Mewarisi kibir, yang kalah mewarisi dendam. Bukannya ia merasa qabulul haq, bukan. Terkadang ada orang yang berdebat, ketika ia kalah ia tidak menerima kekalahannya, lalu ia mencari dalil untuk membalas kekalahannya. Jadi dendam. Jadi kan ada hasilnya. Allah, mun kawa kita hindari perdebatan, hindari saja. Tapi kalau perdebatan tadi tujuannya untuk kebaikan, maka wajadilhum billati hiya ahsan. Maka ujar Allah, berdebatlah dengan sebaik-baiknya, dengan akhlak yang mulia. Artinya kita disuruh juga berdebat, tapi wajadilhum billati hiya ahsan. Yang bagus itulah yang berakhlak debatnya. Kada yang menyerang pribadi, kada dengan ilmu. Nah kemudian siapa ujar Rasulullah tujuan menuntut ilmunya itu untuk bersaing lawan ulama, untuk berdebat dengan orang yang di bawahnya, kemudian untuk orang-orang lain memuliakannya, liyusarrifa bihi wujuhun nas, agar manusia memuliakan dirinya. Tujuannya menuntut ilmu tadi dah dakhalan nar. Ini yang akan menjadi sebab ia masuk ke dalam api nerakanya Allah. Kan? Yang menuntut ilmu aja itulah belum tentu selamat. Apalagi ada menuntut ilmu, itu tuh namanya majas aulawiyah. Majas aulawiyah. Mun menuntut ilmu itu aja belum tentu selamat, apalagi yang kada menuntut ilmu. Kadang engkau ini pemahamannya, mun engkau itu ya baik kada usah menuntut ilmu, itu ngarannya luput cara memahaminya. Amun kada bujur juga, mun pacangan masuk neraka juga. Allah. Maka kerjakanlah apa saja yang kau sukai dari hal-hal yang dilarang, jika engkau tidak takut binasa. Amun ikam dah jar Imam Nawawi nih, kada takutan binasa, ayo silahkan gawi apa yang dilarang bagi engkau. Karena engkau tidak akan mendapatkan dunia dengan menjual agama dan akhirat. Engkau juga akan lenyap atau meninggalkan engkau. Maka siapa yang mencari kesenangan dunia dengan menjual agama, jadi ia tujuannya tujuannya dunia dengan menjual agama. Ia jadikan dunia, ia jadikan akhirat untuk dunia, bukan dunia untuk akhirat. Orang yang cerdas ia jadikan dunia untuk akhirat, bukan sebaliknya. Ia jadikan akhirat untuk dunia.
Ini yang dilarang oleh Allah, wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Jangan kalian menjual akan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Jangan menjual agama kalian, jangan menjual akhirat kalian, jangan menjual ilmu kalian hanya dengan urusan dunia dan hanya dengan harta dunia. Hanya karena jabatan ia menjual akhiratnya. Hanya karena kehormatan ia jual akhiratnya. Ya Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita bukan termasuk di dalam golongan orang yang seperti ini. Ia jual akhirat untuk dunia. Tetapi seyogianya jadikanlah dunia untuk akhirat. Dunia gasan akhirat. Karena memang seperti itu fungsinya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam untuk memanennya di negeri akhirat. Apa yang kita tanam itulah yang kita panen. Maka luruskan hati kita dan niat kita ketika kita menuntut ilmu agama. Jangan sampai niat menuntut ilmu tadi karena ingin mendapatkan pamor, supaya orang hormat lawan inya. Ini bahayanya. Jadi mun pian biasi anak di pesantren, luruskan niat mereka. Jangan seorang yang maulah inya kada ikhlas. Nyawa nakai mun sudah nyawa di pesantren, nyawa hafal Quran berapa juz, ikam tahu lawan ilmu agama, ikam kasih tu kamera kena disuruh orang ceramah berduit nakai an bongol mana suy abah ni. Melajari anak kada ikhlas. Akhirnya si anak tadi menghafalnya karena dunia, menuntutnya karena dunia. Dakhalan nar kata Nabi. Ini yang akan menjadikan sebab ia masuk ke dalam api nerakanya Allah. Ajarkan kita ikhlas di dalam menuntut ilmu agama. Ikam nak bila belajar nilah mengaji belagu, ikam bisa kena belagu, ikam kasih tu kamari kena diundang orang bila acara maulid, ikam yang mengajinya. Kada ikhlas ulang. Kan? Allah. Maka siapa yang mencari kesenangan dunia dengan menjual agama, ia pun akan rugi kedua-duanya. Dunianya rugi, akhiratnya makin rugi. Kedua-duanya rugi. Akhirat tadi maksudnya agamanya rugi. Sesungguhnya dunia adalah musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh wali-walinya serta musuh daripada para musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia itu adalah musuh kita, musuh Allah, musuh para kekasih Allah. Fattakhidhuhu aduwa. Maka jadikanlah dunia sebagai musuh kalian. Kan dunia ini salah satu yang menghalang-halangi kita menuju kepada hadratnya Allah. Imam Al-Ghazali menyebutkan ada 4 yang menghalang-halangi seorang hamba itu menuju kepada hadratnya Allah. Yang pertama, dunia. Dunia ini yang paling menghalang-halangi. Bahkan Nabi menyebutkan ra'su kulli khati'ah hubbud dunya. Mencintai dunia itu menjadi kepala bagi tiap-tiap kejahatan. Seluruh dosa dan kemaksiatan yang terjadi di dunia pasti didasari dengan hubbud dunya. Pasti tak? Apa aja hendak merampok, bezinah, meninggalkan sembahyang, apapun dosa dan maksiat, maka pasti didasari daripada hubbud dunya. Ya Rasulullah. Maka lawanan daripada hubbud dunya adalah hubbul akhirah. Itu dah lawanannya dah.
Cinta dunia lawanannya cinta akhirat. Cinta akhirat itu lawanannya. Salah satu daripada cinta akhirat adalah cinta dengan ilmu, cinta dengan ulama, cinta dengan para aulia Allah. Itu cinta akhirat. Maka jangan sampai cinta dunia ini mengalahkan cinta kita kepada akhirat. Malah mengalahkan cinta kita kepada ilmu, mengalahkan cinta kita kepada para ulama, hanya karena mencintai dunia. Ad-dunya adzallu minal dzalil wa ad-dunya aqallu minal qalil wa ashiquha adzallu minadz dzalil. Kata ulama, dunia ini sesuatu yang paling sedikit daripada yang sedikit. Dunia ini sedikit benar, sedikit benar. Wa ashiquha, dan orang yang asyik dengan dunia, kata ulama, adzallu minadz dzalil, adalah perkara yang hina daripada sesuatu yang paling hina. Mudah-mudahan dunia ini bisa kita jadikan sebagai bekal kita menuju akhirat. Bekal kita untuk menuju akhirat. Dan memang kita ada bahagian untuk dunia itu ada. Kalau pang akhirat maluluk ada juga. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan wala tansa nasibaka minad dunya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupa ada bahagian engkau daripada dunia itu ada. Ada. Maka sehingga kita diperintahkan untuk bersifat dengan zuhud fid dunya. Apa makna daripada zuhud? Hatinya tidak berpegang dengan dunia, sekalipun di sekelilingnya dipenuhi dengan harta dunia. Jadi zuhud itu bukan harus miskin. Kada sing sandalan, orangnya berbaju salambar jadi awak berumah, kada misalnya zuhud lah itu. Belum tentu juga, karena sifat zuhud itu adalah sifat hati. Arti zuhud itu ia tidak berpegang dengan dunia. Kada beingkut lawan dunia tuh zuhud ngarannya. Sekalipun di sekelilingnya dipenuhi dengan harta dunia. Buktinya apa? Ketika ia lepas daripada harta dunia, hatinya kada sakit. Hilang sandal, kalau pang gerunom kada juga. Itu bukti orang yang zuhud telah. Ketika dunia yang dicintainya ini diambil oleh Allah, ia tidak sakit hati. Jawabannya kita ini dari orang yang memiliki hati zuhud fi dunia. Jauh benar. Tupperware aja dimakan tikus setengah bulan, sangkalnya aja kebinian bang lah. Tupperware dimakan tikus, belubang tutupnya, maka ada jual habulang. Ya Allah ya Rasulullah, hanya Tupperware belum laki. Diambil orang maginnya dunia. Jadi orang yang zuhud fi dunya ketika diambil oleh Allah, ini kada sakit hati. Kada sakit hati. Cirinya atau ciri sampai ada di dalam sebuah hadis Rasulullah, barang siapa bersedih karena keluputan harta dunia. Barang siapa bersedih, kata Rasulullah, karena keluputan harta dunia, maka niscaya ia dekat dengan nerakanya Allah 500 tahun lamanya. Tetapi sebaliknya, barang siapa bersedih karena keluputan akhirat,
Sedih karena ia keluputan urusan akhirat. Kada menuntut ilmu sedih, tak tinggal sembahyang sedih, kada terbaca Quran sedih. Maka pada hakikatnya ia didekatkan oleh Allah 500 tahun menuju surganya Allah. Jadi kesedihan seseorang itu ada kalanya menerangkan hatinya, ada kalanya mengotori hatinya. Kesedihan yang mengotori hati ketika kita keluputan urusan dunia, sedih, ini merigati hati kita. Yang biasa berjualan sehari dapat 2 juta, kalinya pas hari itu 20.000 aja, sedih benar. Kesedihan ini merigati hati kita. Yang biasa diberi laki itulah 100.000, kalinya pas hari itu 10.000 aja laki, sedih. Non rangut-rangutnya bilang misalnya adalah, maka kesedihan karena keluputan dunia ini akan mengotori hatinya dan menjadi sebab ia dekat dengan nerakanya Allah 500 tahun lamanya. 500 tahun, ada sedikit 500 tahun perjalanan. Tetapi sebaliknya ketika ia sedih keluputan akhirat, ternyata kesedihan ini akan membersihkan hatinya, akan menerangi hatinya dan menjadi sebab Allah mendekatkan ia ke dalam surga selama 500 tahun perjalanan. Ya Rasulullah. Jadi kada seberataan sedih itu ada baiknya, ada sedih yang baik. Ada juga gembira yang merigati hati, ada gembira yang membersihkan hati. Apabila ia gembira karena memandang luasnya rahmat Allah, maka gembiranya ini adalah menjadi nur di dalam hatinya. Himung nilah tatawa hati nih, gembira karena memandang luasnya rahmat Allah. Maka gembiranya akan menyenangkan hatinya, akan membersihkan hati. Ada juga gembira tetapi lupa dengan rahmat Allah, ini akan mengotori hatinya. Karena seberataan itu dikaji oleh para ulama sufiyah. Sedih kada seberataan buruk, ada juga baik. Gembira kada seberataan baik, ada juga buruk. Tergantung asbab, tergantung qarinah. Ujar orang nahu tergantung amil. Bila amilnya ini baris nasab, bila amilnya ini baris kasrah, tu orang benahu tu tergantung amilnya. Hati kita ini tergantung amilnya siapa? Ya Allah, ya Rasulullah. Nah kemudian adapun permusuhannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka ia putuskan jalan dari para walinya. Tiga sini genah. Wallahu a'lam bissawab. Ampun maaf, minta ridha, dah halal dunia akhirat. Al-Fatihah.